Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya F. Sugiana dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membuat video untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Eh, Baik, langsung saja di sini tugas 2-nya diperintahkan silahkan pelajari panduan praktik 2. Kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Oke. Kita lihat, ini saya sudah download panduan praktik 2-nya. Sini ada daftar isi, pendahuluan, terbelakang. Mungkin kita langsung saja ke bab 2. Tahapan persiapannya di sini kita memakai command prompt atau CMD. Saya tadi udah nyoba-nyoba. Kita close dulu. Nah, mari kita langsung aja ke tahapannya. Di sini kita buka dulu CMD-nya, command prompt-nya, administrator. Nah, di sini kita disuruh mempraktekkan atau mengetikkan CD. Baik, kita coba. Oh ya, CD ini untuk change directory atau perintah untuk pindah-pindah directory. Kalau di penjelasan ini kita coba pindah ke CD ke C misalkan ya. Kita pindah ke directory C. Sini langsung kita ke C. Misalkan kita pindah ke desktop. Enggak, kurang spesifik. Ya intinya ini untuk pindah-pindah directory, bisa ke C, bisa ke D gitu. Kemudian kita disuruh mempraktikkan lagi CLS. Kan tadi CD, terus CLS. CLS ini untuk menghapus tampilan layar di command prompt. Nah, ini untuk clear screen lah singkatnya katanya. Terus untuk yang ketiga kita diperintahkan untuk CLS. CLS garis miring tanda tanya. Kita coba CLS garis miring tanda tanya, clear screen. Oh, ini CLS itu apa gitu maksudnya, clear screen. Terus yang keempat di sini kita diperintahkan untuk dir tanda tanya. Di sini ini dir digunakan untuk menunjukkan file bantuan pindah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba dir. Oh iya, ini
Ini kita menampilkan banyak direktori ya, kayak A, B, C. Kita mau kemana gitu. Kita clear screen lagi. Terus tahap selanjutnya ipconfig. ipconfig di sini, perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, nesmat, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network daftar yang terpasang pada komputer. Di sini saya menggunakan WiFi. Kita coba ipconfig. Nah, di sini menampilkan keterangan apa jaringan kita ya, kayak misalkan ini Ethernet 3 nggak connect kan karena saya memakai WiFi. Terus adapter ini buat VirtualBox, ini IP-nya. Terus untuk LAN juga nggak connect. Nah, untuk WiFi saya ini alamat link lokal ininya, ini komputernya. Terus ini IP address-nya dapatnya ini, terus submit ini, terus di port gateway-nya dari router ini. Baik, terus apa lagi? Di sini ipconfig all perintahnya. Kita kopas aja. Di sini kita dapat menampilkan apa katanya, perintah ini untuk memberikan informasi informasi hampir sama dengan ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS. Jadi ini menampilkan juga settingan DNS-nya. Oke. Terus kemudian kita ipconfig tanda tanya, ipconfig garis miring tanda tanya. Ini biasanya kalau tanda tanya kayak gini untuk apa ya, apa aja gitu yang terkait dengan ipconfig tuh. Nah, ini juga nih akan menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig begitu. Nah, misalkan ini kita ipconfig untuk contohnya ipconfig untuk menampilkan informasi, terus ipconfig all, terus ipconfig garis miring all untuk menampilkan detail informasi yang lebih detail gitu. Ini juga sama ke bawahnya. Oke. Kemudian ipconfig release. Kita coba. Tampilannya seperti ini. Kita coba di panduannya apa katanya. ipconfig release ini, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Coba. Ini mungkin untuk LAN ya.
untuk yang IP, yang setting IP yang manual gitu. Kayak contohnya ini internet 3 saya nanti jadi kosong. Oke, misalkan saya isi 192.168.067 misalkan, gateway-nya 192.168.001. Oke, kita coba ya, reset gak nih. Oke, screen dulu, baru tampilkan IP config release. Oke, kita coba lihat lagi. Masih ternyata guys, mungkin bukan ya. Tapi kenapa nggak kosong? Oh, error. Command line-nya nggak sesuai. Mungkin nggak pakai titik. Kita coba lagi. Oh iya, nggak pakai titik guys. Kita coba buka. Tetap masih ada. Oke, lanjut. Nggak tahu saya fungsinya untuk apa. Lanjut IP config renew. IP config renew, penjelasannya, perintah ini digunakan untuk mendapatkan IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita coba. Nggak berjalan sih kayaknya, soalnya ini nggak terkoneksi juga. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ke-10, IP config display DNS. Kalau dari namanya ini untuk menampilkan DNS. DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba CLS dulu, DNS. Oke. Ini DNS yang di komputer saya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ke nomor 11. Ini IP config plus DNS. Di sini perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, kita coba. Sukses, berarti udah DNS cache-nya udah clear ya ini. Oke, lanjut. Berapa tadi DNS plus? Oh ya, sekarang ke nomor 12. Kita copy, kita paste.
enter. Error. Oh, nggak terinstall. Oke, lanjut. Nomor, oh ini ping. Ping ini digunakan untuk mengecek jaringan. Misalkan kita ping ke Google, ping google.com. Oke, terkonek ya, karena kita terkonek ke internet. Ini bagus pingnya, untuk ngecek ping. Kemudian netstats, kita coba. Di sini netstats digunakan untuk mana? Netstats digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstats sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstats menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Mari kita coba. Oh, ini kayak menampilkan ini. Kalau text manager kan misalkan kita nampilin aplikasi aja, apa aja yang berjalan gitu, yang kayak gini. Oke. Ini lama kayaknya deh, soalnya kan banyak. Close aja, kita kembali lagi. Lanjut. Oh ya, di sini ada kolom foto, iProto, kolom foto, jenis protokol yang dipakai bisa TCP atau UDP. Terus local address, kolom ini menjelaskan alamat dan port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi, contohnya di atas. Oh iya, tadi. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas, saya sedang menggunakan Google port 80. Oke. Status, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Oke, baik. Lanjut. Trash gimana ya bacanya? Trash ini kita coba. Di sini apa? Trash perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol. Dan membuat informasi rute seperti bisa menggunakan nama ISP. Kita coba. Saya ISP-nya menggunakan Telkom. Juga ada di sini. Oh, ini perintah lainnya. Misalkan trash
kayak ini gitu. Nggak bisa. Contohnya ini. Oh, nge-trace ini berarti trace misalkan www.google Facebook aja. Tracking ininya. Kalau routernya tipe kapasitas request-nya, tipe fungsi router serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Semakin cepat. Oke, udah. Udahnya gimana? Close aja lah. Mulai lagi. Kemudian perintah selanjutnya patchping digunakan untuk apa? Patchping untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Nilai perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan depot jumlah host. Kita coba slog pathing, coba pathing and tidak terjadi apa-apa. Saya kurang ini. Lanjut. Neslog up nslookup. Di sini nslookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalkan kita coba Instagram. Servernya 1111, namanya instagram.com, terus alamat IP-nya 157. Oke, kita coba lagi Google. Sama 111 juga. Nama servernya 1111. Oh iya, saya ininya kan di 1111. Coba DNS-nya kita otomatisin. Kita ulangi. Oke, baru mendapatkan server kita. Ini IP address dari router. Oke, lanjut. Kemudian net sh. Ini untuk apa? Net sh. Net sh di sini
Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet max, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Untuk mengubah IP address, ketika net interface IP set address, nama koneksinya, statis IP addressnya, subnet. Contohnya net interface IP set address, local area connection, statis. Ini kalau mau ngetikin IP, kalau mau ngerubah IP address lewat CMD gitu, tapi yang lebih mudah di sini gitu kan ya, lebih mudah mengganti di sini, lebih user friendly gitu. Baik, tidak akan kita coba. Selanjutnya kita coba rute. Rute ini apa? Perintah rute digunakan untuk menambah, membuat, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan router. Baik, kita coba route print aktivasi ini router-routernya. Saya di sini banyak router sih. Ini dari komputer saya, interface list, ada WiFi, virtual adapter juga. Ini router table. Ini router yang saya pakai mungkin. Ini router yang aktif. Terus apa lagi tadi perintahnya teh? Oke. Lanjut. Kita lanjut terakhir nomor 20 net. Kita coba. Net ini digunakan untuk ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi, mulai, berhenti. Saya udah nyoba sih tadi. Nah, kayak gini. Ada account, komputer, config, continue, file, group, help message, local group, pause, session, share, start, static, stop, time, use, user, view. Udah seperti itu mungkin penjelasannya, mengacu pada ini apa
panduan praktik tugas 2. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya saya mendapatkan informasi perintah-perintah command prompt, banyaknya untuk jaringan ya, untuk internet kayak gitu. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut nanti kalau membutuhkan. Mungkin sekian dulu dari saya. Maafkan jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.